Tifosi Rossi, kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Memasuki edisi ke-287 ini kita akan bahas berita tentang beberapa hal yang terjadi setelah laga lanjutan di pekan ke-32 antara Udinese versus AS Roma yang awalnya dihentikan di menit 72 pada skor imbang 1-1 akibat dari cedera yang diderita oleh Van Dijk yang cukup parah, yaitu cedera di jantung, sehingga pertandingan terpaksa untuk dihentikan di menit 72. Meski kubu AS Roma sempat melakukan protes kenapa pertandingan dilanjutkan begitu cepat kala jadwal AS Roma sedang padat-padatnya, namun mau tidak mau AS Roma tentunya harus mematuhi keputusan yang sudah diambil oleh Badan Sepak Bola Liga Italia. Di laga tersebut yang menyisakan 18 menit plus injury time saja, AS Roma melakukan penyerangan total yang dilakukan oleh De Rossi dari awal laga dimainkan. Jadi meski hanya 18 menit, De Rossi menyiapkan perubahan taktik yang cukup drastis. Boleh diingat bahwa dalam kondisi pertandingan dilanjutkan di 18 menit ini, tim boleh mengubah seluruh starting 11 yang mereka miliki kecuali pemain yang sudah dimainkan dan sudah diganti. Dalam kondisi ini hanya dua pemain yang sudah dimainkan dan diganti oleh De Rossi sebelumnya, yaitu Dan Huijsen dan juga Houssem Aouar, sehingga pemain lain boleh diganti dan dimasukkan. Dan dalam kondisi ini De Rossi memutuskan untuk memainkan bersama-sama Azmoun, Tammy Abraham, Dybala, Pellegrini, dan bahkan memainkan Spinazzola dan Angelino juga bersamaan, dengan harapan tentunya Angelino dapat memberikan banyak crossing, sebanyak mungkin crossing di 18 menit yang ada. Dan dari sisi kanan yang diharapkan adalah yaitu Rick Karsdorp. Demikian pola ofensif yang dilakukan karena hanya 18 menit yang akan dimainkan di laga tersebut. Meski sempat saling bertukar serangan, pada akhirnya di menit 95 AS Roma berhasil memecah kebuntuan dengan sundulan yang dilakukan oleh Bryan Cristante yang di gol pertama memberikan passing yang sempurna untuk Romelu Lukaku. Sundulan Bryan Cristante dihasilkan oleh asis Paulo Dybala yang kini total sudah mencatatkan 9 asis, dan catatan tersebut merupakan catatan yang paling tinggi di Liga Italia hingga pekan ke-33. Untuk sekarang AS Roma tetap berada di posisi kelima dengan 58 poin, tertinggal 4 poin dari Bologna di peringkat keempat dan unggul 4 poin dari Atalanta di peringkat ke-6, dengan Atalanta masih memiliki satu pertandingan lebih, yaitu laga antara Atalanta versus Fiorentina yang belum dimainkan atau ditunda karena waktu itu sakit yang diderita oleh manajemen Fiorentina dan sekarang sudah meninggal. Dari publik menilai ada dua pemain yang tampil sangat baik dan layak mendapatkan best player di laga Udinese versus Roma. Pemain tersebut adalah Miles Viar yang di awal laga berhasil melakukan penyelamatan yang cukup baik sehingga Udinese gagal mencetak gol, dan juga tentunya Bryan Cristante atas assist yang diberikan kepada Romelu Lukaku yang menjadi gol pertama AS Roma, dan tentunya sundulan mematikan di detik-detik akhir pertandingan yang membuat AS Roma pulang dari stadion dengan 3 poin atau dengan kemenangan, meski tentunya laga tersebut sangat berat untuk dilakukan atau dimainkan oleh AS Roma. Pemain yang lainnya juga layak disebutkan mendapat predikat best player atau bermain cukup gemilang adalah Paulo Dybala dan Sardar Azmoun yang cukup aktif dan berperan banyak dalam tentunya lini serang AS Roma. Pelatih Daniele De Rossi sendiri yang di awal laga menceritakan bahwa ia sebenarnya tidak tahu taktik apa yang harus diterapkan dalam 18 menit tersebut, pada akhirnya menjelaskan beberapa pilihan yang ia berikan. Yang jelas ia ingin melakukan ofensif sebisa mungkin, dan ia menyatakan bahwa strategi itu berhasil karena De Rossi lah yang pada akhirnya berhasil membawa pulang 3 poin dari pertandingan tersebut. Ia memuji semua pemain yang bersikap profesional, baik yang turun di lapangan maupun yang jarang mendapatkan kesempatan tampil seperti Zalewski dan Renato Sanchez, untuk tetap profesional. Ia tetap meyakini semuanya bisa terjadi dan masih menjawab tidak tahu apakah Roma bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Namun ia meyakini anak-anaknya, tim AS Roma, skuad AS Roma harus bangga tetap atas apa yang sudah mereka lakukan, yaitu berusaha untuk dapat bersaing di zona Liga Champions di 3 bulan kebelakang, dan sampai sekarang kesempatan tersebut masih terbuka, dan tentunya berharap tetap bisa dilakukan dan dijaga sehingga akhir musim nanti, mengingat jadwal yang kian padat dan jadwal yang kian berat yang sudah menanti AS Roma di
16 pertandingan Liga selanjutnya, dan 2 laga Liga Eropa versus Bayer Leverkusen. Kabar terakhir kita tutup dari Evan Dijk yang sudah mulai berlatih dan mungkin akan turun dari bangku cadangan di laga versus Napoli nanti, di mana kita sudah ketahui yang pertama adalah Diego Llorente tidak boleh tampil karena akumulasi kartu, dan juga Leandro Paredes. Tifosi Gloriosi, sekian berita untuk edisi ke-287 ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang tentunya laga Udinese versus Roma, dan bagaimana asis Paulo Dybala dan gol dari Brad Cristante menyelamatkan AS Roma dari hasil seri dan lagi-lagi mengakhiri laga dengan kekecewaan setelah sebelumnya dibungkus oleh Bologna di Olimpico 1-3. AS Roma kini segera kembali ke kota Roma dan bersiap untuk menghadapi big match selanjutnya, yaitu laga tandang versus Napoli. Tifosi Gloriosi, subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma dan Liga Italia Serie A lainnya, dan jangan lupa Forza Roma.